halo juga. Hai, aku Dian. Kamu siapa? Aku Naufal. Oh, hai Noval. Hai. Halo, Hai, gue ngobrol sama siapa namanya? kenalin nama gue Alia Yasmin. Oke. Nama kakak siapa? Gue Bagus Aditya, biasa dipanggil Sugap sih. Panggil gue Sugap aja. Oh iya, aku dengar kamu lagi menjalani gap year ya? Iya kak. Nah, gimana sih kira-kira, aku mau tahu dong, gimana sih kira-kira perasaan kamu gitu pas akhirnya kamu memutuskan buat jadi gap year? Apa kamu merasa gagal atau gimana gitu? Kalau pertama mutusin untuk gap year setelah tahu pengumuman gagal, itu rasanya emang sakit banget gitu. Karena baru pertama kali gitu ngalamin gagal dalam kehidupan. Perasaan aku tuh pas tahu kalau misalnya aku akan gap year, itu pasti tertekan banget. Terus juga gengsi, malu, jadi bakal jadi aib keluarga gitu loh. Kalau ketemu sama teman-teman, ketemu sama kerabat-kerabat dekat, itu pasti ditanyain kan, kuliah di mana, terus jurusan apa, bla bla bla. Terus aku jawabnya masih belum lulus, mungkin nyoba tahun depan lagi. Itu kan kayak bener-bener malu banget kan, apalagi itu bener-bener saudara. Terus itu juga ada orang tua, itu kayak merasa sebagai aib keluarga gitu. Apalagi aku tuh anak pertama ya, kayak jadi beban keluarga gitu loh. Terus juga setelah berminggu-minggu menjalani masa mungkin bisa dibilang insecure gitu sama orang-orang di sekitar, baru deh bangkit lagi, belajar lagi, nyobain bimbel-bimbel lain. Terus kalau misalnya dulu lo gimana sih? Lo nganggap itu suatu kegagalan atau enggak sih? Awalnya iya sempat mikir itu kegagalan gitu. Sempat dimana setiap malam tuh aku selalu overthinking gitu. Kayak ini masa depannya gimana ya? Ini nanti ke depannya aku bakal jadi orang berguna nggak ya untuk keluarga aku gitu-gitu. Terus tapi makin lama makin kemari itu kayak oh gap year biasa aja lah. Kayaknya di luar sana juga masih banyak kan orang yang mengalami gap year. Kamu nyiapin apa sih sebelum akhirnya kamu memutuskan buat oke, gue gap year aja nih tahun ini gitu? Sebelum memutuskan untuk gap year, aku lebih riset banyak pejuang-pejuang gap year lain juga gitu. Misalkan kayak ada suatu cerita nih dari anak gap year, dia berhasil gitu kan kak. Jadi aku termotivasi juga. Kemudian ada orang yang bilang kalau misalnya belum maksimal banget itu wajib buat coba lagi. Nah aku dari situ ngikutin saran dia gitu kak. Jadi aku mau nyoba lagi gitu buat ngejar apa yang aku mau. Walaupun sebenarnya PTN bukan segalanya, tapi mau nyoba aja gitu. Selama experience kamu menghadapi gap year ini ya, menjadi seorang pejuang gap year, ada hal-hal apa gitu yang perlu diketahui oleh pejuang gap year lainnya gitu? Atau orang yang pengen memutuskan buat gap year, kira-kira apa? Ada nggak? Hal-hal yang perlu diketahui dari yang pengen gap year nih, menurutku itu ada banyak sih. Di antaranya pertama, jangan nganggep cerita orang-orang gap year itu sukses semua. Bahwasanya sukses nggak segampang cerita-cerita orang-orang, mereka juga mengalami kepahitan. Nah aku pun juga sama, waktu awal-awal memutuskan gap year tuh kayak oh, orang lain tuh bisa gitu setahun belajar langsung lulus. Kayaknya gue juga bisa nih gitu kan, dalam diri sendiri kayak udah optimis. Tapi kenyataannya di tengah-tengah itu kadang nggak berjalan dengan mulus gitu loh. Kayak kamu misalkan mau gap year nih, kamu harus benar-benar tanya nih dari dalam diri sendiri kamu, gue pengen gap year karena apa nih? Pengen karena PTN atau pengen mencari jati diri kan? Kebanyakan orang lain gap year itu sebagai cari jati diri sendiri kan. Nah itu tuh yang harus dijauhi itu sih. Jadi kalau misalkan memutuskan untuk gap year, dari situ juga kita start untuk konsisten sama diri sendiri gitu. Walaupun ada satu waktu kita merasa capek, merasa kayak nggak termotivasi, ini masa depan gue ngawang-ngawang nih. Itu tuh hal yang sering dialami pejuang gap year itu kak. Jadi harus tanya diri dalam diri sendiri lagi, konsisten nih, harus konsisten itu perlu banget sih menurutku. Jadi kalau misalkan berhenti di tengah jalan, tanya lagi nih dari dalam diri sendiri kenapa mau milih ini dan apa yang kedepannya gitu. Itu kak. Kalau misalkan dari lo mungkin ada nggak sih yang lo mau sharing terkait ini sih kekurangannya atau hal negatifnya gitu yang mungkin orang butuh tahu juga gitu menurut lo?
Sering banget setiap malam itu kan overthinking ya. Nah itu tuh ngebuat kayak hari ke hari itu kegiatan dilakuin tuh kayak nggak ada kemajuannya gitu. Walaupun ya udah tahu kan ini gap year, terus nanti mau masuk perguruan tinggi negeri, terus nanti ada target-target lainnya yang pengen dicapai, cuman kayak merasa tertunda gitu loh target yang ingin dicapai, kurang terorganisir gitulah, begitu sih. Ketika tadi lo ngalamin hal negatif itu, lo mungkin lo ngerasa wah aib segala macem, terus bingung nge-explore gitu kan, ngerasa kehambat segala macem, lo butuh support apa sih ketika hal kayak gitu kejadian di lo gitu? Kayak lihat-lihat video di YouTube gitu, atau enggak quote-quote kan banyak orang-orang mention kalau kegagalan itu kan suatu hal yang biasa ya. Jadi kita harus bangkit lagi gitu untuk mencapai hal yang kita impikan. Terus juga dari keluarga juga support. Jadi awalnya tuh mengambil keputusan gap year itu sudah diremukan bersama keluarga. Walaupun awalnya tuh ayah sempat nggak setuju gitu kan, disuruhnya udahlah masuk swasta aja gitu kan. Tapi bunda gue tuh kayak oh ya udah gap year aja kok nggak apa-apa. Terus gue juga udah mikirnya pas kelas 12 kalau misalnya nggak lolos SBM tahun 2020 itu gue bakal gap year gitu. Jadi emang udah direncanain. Ya pasti ya bangkit lagi gitu untuk belajar lagi, belajar kehidupan. Support aku yang pengenin sih kayak misal aku punya sahabat sejalan juga gitu lagi gap year nih. Dia nanyain gimana hari ini progres belajar kamu? Ada masalah nggak? Ada kendala nggak? Aku pengen kayak support yang kayak gitu Kak. Tapi nyatanya di dalam perjalanan gap year-ku aku nggak menemukan teman atau sahabat yang kayak gitu Kak. Jadi aku merasa terbengkalai sendiri gitu, entah mau kemana. Strategi belajar apa sih yang kamu lakuin selama kamu menjalani gap year ini? Kalau strategi itu aku belajar melalui platform belajar online Kak. Jadi misalkan ada video tentang materi biologi aku tonton gitu, fisika. Karena aku sendiri pun kurang bisa menangkap materi dari buku secara otodidak gitu Kak. Jadi aku lebih memutuskan untuk belajar melalui platform-platform belajar online gitu Kak. Ada nggak sih hal yang mau lo sampein nih ke mungkin ada temen lo atau siapa yang gap year, kira-kira apa sih yang lo pengen sampein dan lo rasa mereka butuh tahu gitu? Aku punya sedikit saran atau tips mungkin ya buat teman-teman yang mau nih jalanin gap year mungkin setelah nanti tanggal 14 ada pengumuman. Nah, ketika kalian udah memutuskan gap year, please pokoknya kayak jangan berpaku gap year itu untuk mengejar PTN doang. Walaupun PTN itu sudah ketahuan nih pintu kesuksesan pertama PTN. Nah, tapi kamu harus membuka pintu-pintu lain seperti belajar skill-skill baru, marketing atau yang lain gitu. Kamu wajib banget nih belajar hal-hal yang lain, jangan terpaku dengan satu skill belajar akademik walaupun itu penting. Buat seluruh teman-teman gue mungkin yang sedang menjalani gap year atau mungkin merencanakan tahun depan tuh gue bakal gap year, tetap semangat ya, dan tapi jangan lupa juga untuk nerapin target-target lo ke depannya tuh apa gitu. Terus juga percayalah bahwa setiap orang itu pasti memiliki tahap-tahap kritis. Jadi pasti ke depannya itu ada berbuah manis gitu loh dari usaha-usaha yang udah lo lakuin selama ini. Jadi tetap semangat, jangan dengerin omongan orang di luar sana karena hidup kita ya kita yang menjalani sendiri gitu kan. Ya udah, gagal tuh udah hal yang manusiawi, dihadapin aja. Karena ya orang sukses pun juga pernah gagal gitu. Justru ketika kita gagal, kita pernah salah, kita jadi mastering sesuatu gitu. Kita jadi bisa menguasai sesuatu. Kita bisa mengidentifikasi, bisa menemukan apa sih yang salah dari gua, apa yang salah dari prosesnya, dan apa yang harus diperbaiki dari hal yang udah pernah terjadi gitu sih. Dan itu bisa kebawa kemana-mana kok. Bahkan ke organisasi, ketika kita kerja segala macam, itu menjadi mental yang kebangun ke kita gitu. Mungkin kalau dari gue kurang lebih itu sih. Jadi ada hal-hal yang ya udah hadapin aja, manusiawi kan gagal juga gitu. Ya, jadi pengalaman hidup ya Kak. Yes, karena gagal juga nggak dosa gitu kan. Jadi Iya. ya udah juga gitu. Kenapa juga harus dianggap sebagai aib apa segala macam, santai aja, relax aja gitu.